becik ayo diamalno perkara ana ayo ditinggalno ben mati saged mlebet swarga. Selamat sareng-sareng nggih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa tarat Talalami ya muhailal judi wal karami Jopo doleno ninggalake adab syariat kang sampun Allah firmanke uga dawuhe Kanjeng Nabine syarat legya niku napa tembunge sing paling utama kenceng imane jamin bagya dunya akhirate uga kenceng takwane jamin kebagianane tentrem zahir sak tekan batine. Irfan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyani wa dawati Atratayaji Rotal alami ya uhailal judi wal karami sallu ala Nabi Muhammad. ya Rabbi sallu alaihi Ngendikanipun Kanjeng Nabi dos pundi? Kanjeng Nabi ngendika gamblang banget. Ya bener. Kowe duwe bojo papat rasane ora seneng. Duwe bojo papat atine ora ayem. Anak 8 manut-manut ya atine ora bungah. Duit pirang-pirang ya rasane ora tenang. Awake sehat rasane ora tentrem. Sebab memang ukuran ketenangan dan kebahagiaan seorang hamba bukan dari harta bendanya, bukan dari anak istrinya, bukan dari kesehatannya. Ning dari mana ya Rasul? Baginda Rasul sampaikan dari iman yang tertanam di dalam hatinya. Maaf Bapak Ibu, sekarang mbok arep duwe bojo ayu-ayu, manut-manut, gagah, duite pirang-pirang, anaknya yo kathah, sarjana, manut, sukses, duite ya pirang-pirang, lemah, ambek, dagangane laris, ora tau meriang. Ning di dalam hatinya ndak ada iman, Pak. Rasanya tetap kurang. Gini apa betul? Beda dengan orang yang punya iman. Bojone taya nyon sewune, ireng, mambune apek, ora seneng adus, tukang becak, kelebus. Tapi maaf karena di dalam hatinya ada iman, ndak akan merasa kurang. Gini apa betul? Cuman sayangnya kan begini, Pak. Jadi orang yang iman itu susah. Enggak terus asing penting modal sorban dadi wong iman. Urung mesti wong sorbanan berarti iman banget. Urung mesti. Niki nyon sewu nggih Pak Yai. Tapi nyatanya begitu. Oh wong iman ke cukup modal sarungan lambel prat. Zaman siki wong sarungan ora iman be ngeduk jeduk kok. Ondean orang iman yang kayak Mbak Afifah halah napa malih. Bisa jadi jenengan sing mung meneng hahehe niku imane luwih kenceng ketimbang kula. Iman itu bukan sekedar pengakuan. Iman itu bukan sekedar pakaian, bukan sekedar lisan. Sekarang kalau iman cuma sekedar pakaian, maaf sekali, wong kenter mawon niku saged ngaku iman. Gini apa mboten? Iman tidak semudah niku. Maka disampaikan oleh baginda Rasul,
golongan tiang sing beriman tidak disebutkan dalam kitab Durratun Nasikhin orang Islam, bukan. Wong iman niku bukan disebutkan orang Islam. Wong seniki kathah kok agamane Islam ning mboten iman kalih Allah. Nggih mboten? Contoh, gara-gara virus corona ngaji prei Islam. Kalau sekolah prei kerja prei silahkan, nek ngaji prei ini kurang akal nggih wong. Lu siki maaf, virus niku bertasbih lho kali Gusti Allah. Penyakit niku bertasbih kali Gusti Allah. Kita nggak akan pernah kena virus dan bisa jadi kena virus tergantung Allah mau nolong kita atau enggak. Gini apa deh? Lah kalau misal kita jaga cuci tangan, kita jaga pakai masker, kita jaga nggak bersentuhan, tapi nih Allah nggak mau nolong, ya tetap cengep-cengep kena corona. Jajal orang andel. Gini apa deh? Ini adalah ikhtiar kita. Kita sudah ikhtiar menjaga pakai masker, sudah ikhtiar cuci tangan dengan bersih, habis salaman dengan orang mau salaman pakai antiseptik atau cuci pakai sabun, jenengan kurangi kontak fisik dengan orang lain. Gimana? Kita sudah ikhtiar begitu. Tapi maaf, apakah ketika panjenengan ikhtiar bekerja pagi sampai pagi menjamin kebutuhan tercukupi? Tidak. Banyak orang yang kerja pagi sampai pagi ning kebutuhan tidak pernah nutup. Kenapa? Sebab Allah mboten ngridoni, Pak. Virus bertasbih kepada Allah. Nah kalau virusnya saja bertasbih kepada Allah, terus kita ndak, ya Allah pasti akan memenangkan corona ketimbang manusia. Gitu apa deh? Maka ikhtiar ngaji, ikhtiar minta kepada Allah, ikhtiar meminta pertolongan kepada Allah, tetap kita laksanakan. Silahkan kalau kegiatan yang lain libur, tapi maaf, untuk kegiatan ibadah jangan sampai diliburkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang mampu menolong kita dan hanya Allah yang harus kita mintai pertolongan. Nggih, mugi-mugi paring istiqomah. Allahumma. Jadi takut enggak boleh, waspada mencegah itu wajib. Tapi takut tidak boleh. Karena ini semua yang buat Allah. Maka selesaikan urusan kita dengan Allah, maka corona akan diselesaikan oleh Allah. Allahumma. Yang kita cari jangan obat corona. Maaf Pak, kadang orang bilang begini, oh nakutin loh Mbak Afifah, corona itu mematikan. Maaf, orang yang terkena corona disuntik dengan satu obat yang sama, tapi ada yang berhasil sembuh Pak, dan ada yang mati. Kenapa? Bukan karena obatnya belum ditemukan, tapi karena sistem imun manusia berbeda-beda. Ada orang pusing minum Paramek mari, wong mumet minum bodrek mari, tapi nek minum Paramek ora mari. Ono wong mumet minum Panadol mari, minum tolak angin mari. Ono wong mumet minum Oskadon mari, nek saya mumet diambung bojone mari. Karena sistem imunnya berbeda-beda. Paham Bapak Ibu? Mudeng? Kita cegah wudunya yang betul. Orang mau acak-ucuk harus memenuhi syariat adab yang beraturan. Sela-sela jari semua dikusui sing temenanan. Sing biasanya wudu paling sedetik, itu dadi 2 menit. Nonton niku. Siji wudu nomor loro aja kemproh ari cara wong Banyumas. What the meaning of kemproh? Kemproh is jorok. Jangan jorok nih Pak Bungi. Kenapa? Ya karena virus bakteri jahat itu akan masuk mudah kepada orang yang tidak suka mandi. Jadilah orang sing seneng mandi. Kados kula niki mandi minimal sedina ping 2. Bahkan kadang kula seringnya ping 3. Jadi ketika saya pulang ngaji pasti saya mandi dulu. Mulane bojone kula kali kula tergemblung-gemblung takoni wong wis urip iki. Karena kula seneng adus. Sinau kemringet yang ambune tetep wangi. Karena kalau wongnya senang atus, mau tidur mandi, bangun tidur mandi, habis ketemu orang mandi, napa malih terus kiku mandi, arep kiku mandi. Nanti nih Pak Bungi, jaga waspada wajib ning takut jangan. Kembali tentang masalah iman. Maka mohon maaf Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, karena menjadi golongan tiang sing iman niku susah, maka baginda Rasul Muhammad SAW sampaikan, golongan orang yang beriman bukan mereka orang yang Islam, tapi mereka orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di Al-Quran gamblang Pak, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Bu, Pak, jadi orang iman itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan penceramah, bukan imam masjid, bukan tukang adzan, bukan takmir masjid, bukan tukang genjreng, bukan jenengan, ning orang-orang yang beruntung. Bisa jadi kita, bisa jadi orang lain. Mereka golongan orang yang beruntung. Napa perlu jadi golongan orang yang beruntung? Perlu. Sebab orang yang diselamatkan di hari kiamat hanya orang yang beruntung. Orang yang dimudahkan berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang beruntung. Orang yang diringankan hisabnya di akhirat, orang yang beruntung. Orang yang diringankan siksa kuburnya, orang yang beruntung. Orang yang dijamin menjadi ahli surga, orang yang beruntung. Jadi perlunya kula jenengan menjadi golongan orang beruntung sebagaimana tafsir Jalalain surat Al-Asr. Hafal wal asri, Pak? Wal asri hafal nggih? Jelas nek salat kowe tok sing baca. Monggo kita baca bersama-sama, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Niku kan jenengan biasa baca niku teng lebet surat dan ayat-ayat itu mengandung sebuah rahasia besar yang kadang tidak diketahui oleh manusia. Karena waktu kita bertemu kan terbatas. Nggak mungkin kan jenengan mau ngobrol sama saya sampai subuh, kan nggak mungkin. Jenengan kuat, aku sing ora kuat. Nggih. Jadi karena waktu kita terbatas, untuk masalah yang ini tolong jenengan cermati kata demi kata yang saya sampaikan supaya tidak salah paham. Nggih. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan merugi. Sesungguhnya manusia berarti kabeh sing wujude wong sapa nyong rika manusia, illa kecuali, kalau kecualinya rugi berarti untung. Lawan katanya rugi niku beruntung. Kecuali orang yang beriman, yang beramal solih, yang mengingatkan kebaikan, dan yang sabar. Saya ulangi lagi nggih, cermati nggih. Manusia diciptakan dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, yang beramal solih, yang mengingatkan kebaikan, dan yang bersabar. Sekarang saya tanya, yang rugi siapa Pak? Siapa Pak? Manusia. Lah yang untung? Manusia. Tak baleni meleh. Jembreng kupinge sing ambak. Bapak kok cendelong nyong bayi apa? Jatuh cinta Rika. Delok sing temenan karo ketip-ketip ora apa-apa, cuman teleng iki aku wedi. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan merugi. Nggih? Berarti sing rugi sinten? Manusia. Kecuali wong sing iman, sing amal solih, sing ngemutna kebagusan, lan sing sabar. Sinten sing rugi? Manusia. Sing untung? Wong sing iman, sing amal solih, yang mengingatkan kebaikan, dan yang sabar. Sudah paham nggih? Sudah bisa dimengerti nggih? Tolong itu jenengan kunci sebagai salah satu model supaya nanti jenengan bisa jawab pertanyaan saya. Supaya ngaji dengan saya jenengan ikut mikir, orang mau hahehe tok nggih. Itu dikunci dulu nggih. Yang rugi manusia, yang untung orang yang iman, yang beramal soleh, yang ingatkan kebaikan, dan yang sabar. Diingat-ingat nggih. Sekarang saya tanya, rugi itu rasanya enak apa tidak? Nggih. Jenengan simpen nggih.
Untung rasanya enak napa mboten? Saya ulangi, rugi rasanya enak napa mboten? Nek untung rasanya enak napa mboten? Tulodo niku contoh. Jenengan pulang ngaji, punya sepeda motor nembe nyicil 3 bulan. Dilalah bali ngaji motore hilang. Untung napa rugi? Salah. Saya ulangi lagi nggih. Rugi enak napa mboten? Rugi enak napa mboten? Untung enak napa mboten? Salah. Tadi kan saya sudah bilang, pembahasan kita di surat Al-Asr jenengan kunci. Itu modal jenengan jawab pertanyaan saya. Makanya tadi saya bilang, banyak orang sudah sering baca wal asri, ning tidak paham rahasia di dalamnya. Maaf, tadi kita belajar, setiap orang diciptakan dalam keadaan rugi Bapak Ibu, kecuali mereka yang beruntung. Sinten sing beruntung? Orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mengingatkan kebaikan, dan yang sabar. Di situ jenengan sudah ada kuncinya sebenarnya. Terus jenengan saya tanya, rugi itu enak enggak? Jenengan jawab enggak. Untung itu enak enggak? Jenengan jawab enak. Salah. Sekarang saya kasih contoh kan tadi, jenengan punya motor baru nyicil 3 bulan, jenengan pulang motor itu hilang. Sedangkan kalau orang masih cicilan, walaupun hilang harus tetap ngangsur. Jenengan saya tanya, untung apa rugi? Jenengan jawab rugi. Yo salah. Pak Bu, Pak, keinginan kulon jenengan kan dadi wong untung napa rugi? Dadi wong untung napa rugi? Lah supaya kulon jenengan setelah kehilangan sepeda motor jadi orang beruntung, bagaimana usahanya? Sabar. Lah motor yang hilang kudu tetap nyicil, sabar nopo enak? Boten. Ditinggal bojo selingkuh kon sabar nopo enak? Boten. Jadi rugi dan untung, enak dan tidak, kita nggak tahu. Itulah masalahnya kenapa banyak orang melakukan ibadah ning mereka tidak jadi golongan orang beruntung. Bahkan dulu kalau kiai saya kasih contoh, nanti akan datang zaman seseorang bernama Slamet tapi di akhirat dikamplengi malaikat. Ada di sini namanya Slamet. Mudah-mudahan panjang umur istiqomah ibadah. Jadi Pak Yai saya kasih contoh begitu, nanti ada Slamet, ini orang yang rajin sekali sholat tapi di akhirat dikamplengi nang malaikat. Nanti Slamet protes, ya malaikat saya biasa sholat, kenapa saya dikampleng? Jangan-jangan jenengan salah ngampleng malaikat. Akhirnya malaikat cari di data, tanya sama Allah, ya Allah, napa saya salah ngampleng Slamet? Lajeng Allah sampaikan, ora salah malaikat, sebab Slamet pancen rajin sholat, tapi setiap bar sholat, setiap sedurunge sholat, ngenteni waktu sholat rampung atau ngenteni waktu sholat teka, dheweke cok seneng ngerasani wong sing ora mangkat. Ngerasani ngerumpinya, ribahnya, belum tentu dosanya bisa ditutup dengan amalan ibadah sholat yang dia lakukan. Sholatnya belum mesti nyukup untuk nutup dosanya ngerasani wong liyo. Sama, nanti akan banyak ibu-ibu itu yang sergap ngaji, kalau pengajian itu berangkat guasik dewek ngentong-tong snack misal, tapi nanti di akhirat disampluin malaikat. Nanti jenengan akan protes, ya malaikat saya suwini orang sindang angin malaikat, saya biasa ngaji di depan sendiri, saya biasa bikinin lemper snack gratis untuk orang pengajian, kenapa saya disamplui malaikat? Malaikat akan sampaikan, ya bener pancen kowe iki sregep ngaji tapi cangkemmu doyan nyeneni bojone. Kowe nek diajak bojone kikuk-kikuk nolak, itu yang mengakibatkan disamplui itu malaikat. Ya bener ngaji ibadah, tapi karena melakukan maksiat yang lain, mereka menjadikan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebaikan di dunianya untuk kebaikan di akhirat. Tafsir Jalalain surat Ali Imran ayat 30. Kebaikan dan keburukan Allah turunkan secara bersamaan, membuat terkadang orang-orang tidak paham mana kebaikan keburukan, mereka lakukan secara bersamaan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Allahumma
Karena baginda Rasul sampaikan Bapak Ibu, kula muni jenengan nirakaken nggih. Untung lan rugi, monggo. Bagi ne menungsa. Ora ana sing ngerti kecuali hikmah Gusti Allah. Jadi tidak ada orang yang tahu untung dan rugi kecuali hikmahnya Allah. Jenengan akan tahu bahwa orang kehilangan motor itu beruntung setelah jenengan selesai nyicil motor, ternyata Allah berikan hikmah. Jenengan akan tahu istri jenengan selingkuh adalah keberuntungan setelah jenengan dapat hikmah Allah, jenengan pisah dengan istri jenengan, dapat istri yang lebih solihah. Amin. Aha, kemenangan ditinggal gendakan bojone ya. Mulane si gering awake. Tapi begitu memang Bapak Ibu, akan tahu nanti setelah Allah kirimkan hikmah. Selama ini kan kita